Cerita dibuka dengan seorang pemuda yang bernama Jiwan yang sedang memburu buaya menggunakan busur panahnya. Ia menganggap buaya itu sudah mati, tapi ternyata belum. Dan inilah jagoan kita semua, Abang Don Lee. Di film ini, ia sahabat dekat Jiwan. Beliau hanya memegang sebuah bedog, tapi berhasil membuat buaya itu terbunuh waktu itu juga. Ayo, Pak. Hai, masuketa. Scene berpindah kepada seorang gadis kucel bernama Suna yang hidup bersama neneknya sejak bencana gempa bumi dan kekeringan 3 tahun yang lalu. Dan kota ini menjadi kesulitan untuk mendapat pasokan air bersih, sehingga warga di sana harus menyaring air kotor untuk kebutuhan hidup mereka. Don Lee sebagai penjual daging yang menjual buaya buruannya yang tadi ditangkap. Lalu seorang wanita ingin membeli daging namun barter menggunakan perhiasan, yang dimana di kota ini uang dan perhiasan sudah tidak ada nilainya. Jauh lebih berharga air putih. Jadi transaksi jual beli kembali ke zaman barter. Tak lama muncullah sebuah mobil komplotan yang mengaku sebagai polisi gadungan. Preman ini akan membawa mereka tapi dengan dalih kooperatif atau tidak ada yang melawan. Seseorang dengan tubuh tinggi mencoba melakukan perlawanan. Disitulah pimpinan mereka melihat sosok Suna yang terlihat masih muda dan naksir, sehingga tanpa pikir panjang, dia menarik rambut Suna untuk ikut dengan mereka. Melihat gadis yang dipikabogohnya dijambak orang lain, Jiwan tak mampu menahan kesabarannya. Ia turun tangan, namun jumlah polisi gadungan lebih banyak di sini daripada Jiwan. Dan jagoan kita semua akhirnya turun tangan. Niat cuma ingin misahin, gak cari ribut. Don Lee dipaksa untuk mengeluarkan bogemnya dan membuat mereka numprat tak berdaya. Setelah dihajar, pimpinan mereka mengaku ia hanya menjalankan perintah dari seorang penjahat terkenal di masa lalu bernama Tiger. Ternyata Don Lee tahu masa lalu Tiger. Ia melepaskan para kecoa tersebut. Ketika Don Lee dan Jiwan hendak akan pulang, mereka tak sengaja melihat Suna dan neneknya sedang didatangi yang mengaku sebagai sukarelawan. Si wanita yang mengaku sebagai guru menjelaskan bahwa kelompok kami adalah pelindung generasi remaja dan punya tempat khusus di kota Seoul dengan pasokan air bersih. Karena mereka tampak meyakinkan, akhirnya Suna dan neneknya sepakat untuk ikut. 그래, 꼭 보러 갈게. 그동안 너무 고마웠어요. 그냥 연습 삼아 그린 거야. Dalam perjalanan menuju Seoul, Suna berkenalan dengan seorang teman bernama Juhe yang kebetulan mereka seumuran. Karena jarak tempuh yang sangat jauh, para lansia akan dipisahkan ke klinik, dan itu artinya Suna harus berpisah dengan neneknya untuk sementara waktu. 걱정하지 말고 먼저 가. Alih-alih dibawa ke klinik, nenek dan lansia yang lainnya malah dibawa ke tepi jurang dan dihabisi di tempat tersebut. Namun secara kebetulan, Jiwan dan Don Lee melihat kejadiannya, sehingga terjadi baku tembak. Don Lee dan Jiwan berhasil menumbangkan sukarelawan dengan tusukan di dada yang seharusnya itu sudah cukup untuk mati. Namun ternyata mereka bangkit dan bisa disimpulkan mereka bukan manusia biasa. Dan muncullah wanita asing yang membantu Don Lee dan Jiwan. Kemudian dia memberitahu mereka harus dipenggal dulu kepalanya agar benar-benar mati.
Setelah menguburkan si nenek dengan layak, Donli dan Jiwan menghampiri wanita asing itu. Wanita itu mengaku sebagai Dewi. Ia mengaku mantan pasukan khusus dan sukarelawan yang tadi dihadapi adalah mantan anak buahnya. Ia juga menjelaskan bahwa rombongan sukarelawan itu adalah orang jahat. Omongan si guru yang tadi adalah bohong besar. Tidak ada tempat penampungan yang baik, justru mereka akan membawa ke apartemen yang berbahaya. 저는 CCU 공군특수부대 소속. Dewi pun menceritakan kronologi 1 tahun yang lalu. Saat itu, ia dan rekannya yang bernama Ukon sedang melakukan pencarian terhadap orang-orang yang masih bertahan hidup dari bencana gempa bumi. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah gedung yang berdiri kokoh dan menjadi tempat penampungan bencana. Lalu suatu hari muncullah seorang dokter yang bernama Ging Sul, satu-satunya dokter yang masih hidup. Seharusnya membantu pada orang-orang yang membutuhkan. Tapi si dokter Ging Sul malah membuat eksperimen yang melibatkan anak-anak remaja. Beliau rupanya sedang melakukan objek percobaan untuk membuat manusia evolusi baru yang digadang-gadang bisa bertahan tanpa makan dan minum selama bertahun-tahun, serta memiliki ketahanan luka yang sangat kuat. Intinya, Dr. Ging Sul sedang menciptakan manusia baru, manusia yang sulit mati, tapi percobaan dilakukan pada remaja dan anak di bawah umur. Dewi tentu saja menolak ide tersebut, sehingga terjadi sedikit selek dengan temannya si Ukon. Ternyata si Ukon memihak pada Dr. Ging Sul, dan Dewi memutuskan kabur memilih jalannya sendiri. 그 실험 때문에 Kita beralih ke Suna dan kawan-kawan. Setelah sampai di apartemen, mereka disambut sedikit pidato dari Dr. Ging Sul. Lalu mereka disuruh masuk ke kamarnya masing-masing. 득실득실대는 곳에서 너무 Di lain sisi, Jiwan dan Donli, ia sedang mendengarkan Dewi yang memberitahu bahwa untuk masuk ke sana banyak perangkap dan tentara yang berjaga. Dan Donli pun punya ide untuk mengajak si Tiger dan anak buahnya ke dalam misinya supaya menambah pasukan perang. Dan inilah bebatoknya si Tiger, ketua preman yang mengaku polisi gadungan yang pernah satu sel dengan Donli di masa lalu. Di sini si Tiger sedang menjadi wasit, di mana ada perlombaan gelut antar preman. Ketika pertarungan sudah tidak ada yang mau dianggap kalah, maka terjadilah adu hantam sangeunahna mereka. 성기야 까부네. Tak lama muncullah Donli dan meminta semua berhenti. 야 그만! Di sini kita akhirnya mengetahui bahwa Donli dulunya adalah juara dunia tinju di kawasan penjara yang mengalahkan banyak lawan, salah satunya si Tiger ini. Sehingga si Tiger yang ingin balas dendam mengarahkan anak buahnya untuk menggulung Donli di tempat. Ya, ternyata si Tiger tidak ada apa-apanya. Hanya dengan satu pukulan Donli mudah melumpuhkannya. Sementara yang lain ada yang kabur. Dan Donli menginterogasi semua orang yang tersisa di sana, menanyakan di mana apartemen Dr. Ging Sul dan bagaimana cara masuk ke sana. Karena mereka memilih bungkam, maka jangan salahkan jika mereka diberikan servis satu gaplokan dari Donli. 자고 있어. Tak ingin bernasib sama dengan anak buahnya, si Tiger jujur bahwa Dr. Ging Sul sudah mengumpulkan pasokan air bersih di sini, sehingga dia terpaksa kerjasama dengan Dr. Ging Sul untuk mengumpulkan anak-anak dan disetorkan kepadanya. Setelah mengetahui itu, Donli menyuruh Tiger untuk tidur walaupun dirinya belum ngantuk. 그래, 말하느라고 피곤할 텐데 한숨 자라. 한숨 자. 말하는 겁니까? 저희가 오늘 새로 들어와가지고
Kita beralih ke apartemen. Dokter Gingsul memberikan wejangan bahwa usia di atas 30 tinggal di lantai bawah untuk bekerja sebagai penyaring air bersih. Sementara untuk anak-anak remaja disimpan di lantai atas untuk kegiatan belajar mengajar sekaligus mendoktrin mereka. Suna yang telah tiba di dalam kelas mulai menyadari adanya keanehan di kelas ini ketika melihat semua siswa dengan raut muka yang lempeng, tatapan kosong, lalu melihat ada luka di bawah telinga yang hampir seluruh siswa mempunyai luka itu. Tak lama semua murid dibagi botol air minum. Ketika murid lain minum, di sini Suna menahan airnya dengan dalih menanyakan neneknya yang belum datang. 할머니는 도착하셨어요? Sehingga guru menjawab bahwa nenek Suna sakit TBC, sehingga harus mendapatkan insentif selama 3 hari. Hal itu tentu saja membuat Suna semakin curiga dan memutuskan untuk tidak meminum air tersebut. Malam harinya, Suna yang sudah tasrek dengan tempat ini berniat untuk kabur. Yang pada waktu itu bersamaan orang tua Juhe mendesak para tentara di sana menanyakan kabar di mana putrinya. Sehingga Dokter Gingsul pun terpaksa turun tangan dan mengajak mereka berdua ke tempat lab percobaannya. Sebelum Dokter Gingsul tiba di lab, ternyata Suna sudah tiba duluan dan menemukan beberapa berkas penelitian yang isinya sungguh di luar Nurul. Selama ini Dokter Gingsul sudah mengorbankan ratusan remaja dan anak-anak untuk sebuah percobaan yang menggabungkan DNA manusia dan DNA binatang untuk menciptakan manusia abadi yang tidak bisa mati. Sehingga sekarang menjadi masuk akal kenapa beliau membawa anak-anak remaja ke tempat ini. 자, 따님 잘했죠? Suna pun langsung cepat bersembunyi ketika mendengar Dokter Gingsul langsung bahwa dirinya sedang melakukan percobaan dari anak-anak. Bahkan ia di sana menampilkan putrinya yang sudah mati tapi berusaha dimodif supaya hidup kembali. 새로운 인류의 탄생이 따님 손에 달려. Melihat Juhe di meja operasi, sang ayah langsung membangunkannya, yang justru malah memperburuk suasana di sana. Juhe langsung kejang-kejang hingga tewas seketika. Melihat objek percobaannya gagal, Dokter Gingsul langsung menghabisi orang tua Juhe tanpa permisi. Karena Suna sangat syok dan tidak cicing, Dokter Gingsul pun menemukan keberadaannya dan menjadikan sebagai bahan percobaan menggantikan Juhe. 애들이 필요한 이유 다 알아. 여러분이 있어야 우리도 사니까. Di sisi lain, Donli sudah tiba di apartemen dengan si Tiger yang menjadi penunjuk jalan dengan dalih mengantarkan barang baru. Tetapi alih-alih masuk dengan senyap, Donli yang tak bisa kompromi dan tak punya banyak waktu langsung menerobos masuk begitu saja, menyerang para penjaga. Bahkan si Tiger, ketua kelompok preman, pun merasa ketakutan dengan tingkah Donli yang menakjubkan. 지하 감옥으로 갈 거야. Melihat Donli CS merangsak masuk, si guru yang melihat kejadian itu langsung A1 melapor ke Dokter Gingsul. Tapi di sini si dokter sedang kagok-kagoknya mengoperasi Suna. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya dan menyuruh si Ukon untuk menangani masalah tersebut. Kemudian rombongan Donli berhasil masuk ke lorong anak buah Dewi yang dikurung di sana. Namun betapa kagetnya Dewi ketika melihat mereka sudah menjadi zombie. Sehingga Donli dan kawan-kawan terpaksa harus menghadapi gerombolan zombie itu semua. Selesai dengan anak-anak zombie, pasukan Donli kini bersiap menghadapi patihnya, yaitu si Ukon dan pasukannya. Jiwan dan Dewi suruh lebih dulu naik ke lantai atas, biarkan Donli sendirian melawan si Ukon. Waduh. Di sisi lain, Dewi dan Jiwan sudah merasa kelelahan karena para tentara terus-terusan berdatangan. Sehingga demi mempersingkat waktu,
Dewi menyuruh Jiwan naik duluan. Jung Tihlawan, segera mencari Suna dan biarkan ini menjadi tanggung jawab saya. Dan ya, muncullah si Ukhon yang masih bilang kita adalah teman. Namun sambil berduel menggunakan tangan kosong dengan Dewi yang berhasil melukai wajah si Ukhon. Akhirnya si Dewi kalah karena terlempar di atas gedung. Di mana Jiwan tiba-tiba muncul sambil menyandra si guru, berkata, "Di mana Suna?" Di sana juga terlihat Don Lee yang sudah tiba dan nampaknya ini akan menjadi pertempuran yang sangat epik melawan si Ukhon yang sudah setengah monster. Disinilah si Don Lee sadar bahwa si Ukhon bukan manusia biasa. Sudah dihajar ke sana kemari, ia selalu tetap berdiri kembali. Dia melemparkannya ke tepi gedung dan memotong lehernya ke kaca yang ada. 에이씨, 못생겨가지고, 씨. Menyadari pasukannya sudah kalah, Dr. Gengsul dengan cepat menyuntikkan cairan yang dihasilkan dari sampel Suna. Tanpa ia sadari bahwa Suna tidak pernah meminum air yang disediakan. Ini salah satu syaratnya, harus minum air yang dari apartemen itu agar tercampur cairan khusus untuk menstabilkan serumnya. Sehingga alih-alih memperkuat tubuhnya, Dr. Gengsul malah merasa ada yang aneh ketika serum itu menolak dengan metabolisme tubuhnya. 성분 조절이 중요하다고 했지. 효과를 낼 수 있다는 게. Tak lama muncullah si Jiwan yang menyandra si guru, langsung dilumpuhkan oleh satu tentara apartemen. Sadar tempat ini sudah tidak ada rasa aman, Dr. Gengsul kabur sambil membawa koper yang berisi anaknya. Di sisi lain, datanglah Don Lee yang langsung menghabisi si tentara apartemen yang tersisa. Namun perhatian si dokter berhasil lolos dari perhatian si Don Lee. Dokter yang selalu berwasiat icik pun melemparkan granat untuk membunuh mereka semua. Setibanya di bawah, dokter bertemu orang-orang yang kehilangan anaknya. Mereka semua protes dikemanakan anak mereka semua. Dan di sini kelihatan Dr. Gengsul pun stres, sehingga melihat senjata ngagoler, ia bergegas mengambilnya dan menembaki semua orang di sana sampai terkena koper yang berisi putrinya sendiri. Alih-alih ingin membangkitkan putrinya, Dr. Gengsul justru harus kehilangan lagi karena perbuatan dia sendiri. Yang tepat ketika tubuhnya akan jadi zombie, muncullah Don Lee dan kawan-kawan yang tanpa ragu membunuh Dr. Gengsul pakai bedil. Dor, dor, dor. Setelah 10 tahun tidak turun hujan, barulah di ending hujan turun agar mereka tidak mengalami kekeringan dan menjadi subur. Dan film pun tamat, ending yang sangat hujanan. Sepertinya film Doni ini tidak terlalu beradrenalin lah. Seharusnya si Doni mah film-film gangster, jangan film yang bermasalah dengan zombie lah. Doni mah harusnya film gangster ataupun musuhnya seperti James Bond atau film pun si Rambo, itu lebih epic pertarungan Don Lee lah. Tapi itu cuma pendapat saya pribadi saja ya. Terima kasih.